Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, seseorang yang suka atau sering terbangun di waktu pukul 2 hingga 3 pagi adalah suatu kebetulan. Ataukah orang yang terbangun di jam tersebut memiliki hal-hal lain yang luar biasa? Ternyata orang yang suka bangun jam 2 sampai jam 3 pagi ini bukanlah orang yang sembarangan. Artinya mereka mempunyai suatu keistimewaan tersendiri. Pernahkah Anda bertanya, mengapa akhir-akhir ini sering terbangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi? Tahukah Anda jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual? Jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral. Karena pada rentang waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia, yang dimana kebanyakan adalah bersifat negatif. Berikut ini ada beberapa keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 hingga jam 3 pagi. Yang pertama adalah kembali dari perjalanan spiritual. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami, maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual Anda. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual ini sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada jam 2 hingga jam 3 pagi juga menjadi waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yakni salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi entitas spiritual yang terhubung dengan Anda. Bisa berupa makhluk halus yang menempel, kodam pendamping, ataupun korin dari luhur Anda. Makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda akan kerap mengalami apa yang disebut sebagai tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke alam bawah sadar ini dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan berbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku atau tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi selain untuk menunjukkan eksistensinya, biasanya juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi, seperti untuk memperingatkan, memberi tunjuk, atau yang lainnya. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah, kemudian pada jam 2 hingga jam 3 pagi Anda juga sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Tuhan
pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Dan ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur Anda. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani, dan secara bersamaan dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup yang Anda alami. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya ini bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. Yang ketiga, memiliki doa yang mudah dikabulkan. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkannya dengan sembahyang, seperti berdoa, tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 2 hingga jam 3 pagi, maka sinyal-sinyal doa Anda akan terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang hari. Untaian doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain, cepat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya juga akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. Yang keempat, memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang sedang dilindunginya. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau ritual lainnya pada jam 2 hingga jam 3 pagi. Mereka akan berperan dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. Kemudian yang kelima, mengalami kebangkitan spiritual. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk menjadi terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi fondasi dari cakra lainnya. Cakra dasar yang telah terbuka dan aktif ini akan membuat kita jadi bisa lebih merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta ini, sehingga kita akan lebih peka dan lebih tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tertidur, kewaspadaan Anda juga akan semakin sensitif dan meningkat. Sehingga Anda juga akan tahu jika ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi, misalnya ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa ada larangan untuk tidak tidur di sore hari. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa dan hari Jumat. Kedua hari tersebut menjadi kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta dan akan berada pada posisi terpuncaknya. Sehingga jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi, maka akan membuat cakra-cakra tubuh Anda menjadi cepat aktif dan terbuka. Saudaraku yang beriman, demikian penjelasan mengenai 5 keistimewaan orang yang terbangun
di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Semoga bisa menjadi manfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.